tibalah saatnya acara yang kita nantikan bersama, yakni pengajian akbar bersama Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman dari Yogyakarta. Kepada beliau Gus Miftah Maulana Habibur Rahman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus segenap pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah. Ada sahabat saya Gus Ilin Nuha, serta tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haul Kiai Haji Zainal Arifin sekaligus haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Al-Hikmah yang bertempat di desa Kawungan Tenlor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu warga masyarakat Cilacap rahimakumullah. Ada gajah makan semangka. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Makan ayam kecap, minumnya susu. Hai orang Cilacap, I love you. Bersyukur di siang yang cukup panas dan cerah, tapi saya melihat wajah-wajah yang penuh optimisme dan sumringah. Saya yakin semua yang hadir insya Allah bahagia. Bahagia itu tanda-tanda orang jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu harus bahagia, karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Kenapa kita bisa bahagia? Karena kita dipersatukan dengan niatan yang sama. Niat yang sama untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Maka salah satu cara menjadi orang baik sebenarnya cukup sederhana. Cukup dengan senang berkumpul dengan orang baik. Maka disebutkan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Janganlah bersahabat dengan orang yang lain duduk malah berdiri di depan panggung. Wah, iki cah iki lungguhe ngopo iki? Kowe lungguhe lho. Satu, supaya kamu nggak capek. Dua, supaya raimu ra nutupi raiku.
Lungguh wae lungguh. Iki banser apa iki? Apa pagar Nusa? Wis lungguh wae le. Duduk aja Mas, duduk. Yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakannya tidak membuat kamu rajin dan terengginas. Maka menariknya di sini adalah Ibnu Athaillah menggunakan bahasa jangan bersahabat. Orang Jawa, orang Indonesia itu kan punya beberapa diksi, Pak. Ada yang memanggil teman, ada yang memanggil sahabat. Kalau saya sama Bapak Ibu ini, saya mau tanya sama Anda, maunya berteman apa bersahabat? Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Beda. Teman itu apa? Teman itu 1000 orang yang datang di saat kita senang. Kalau kita sedang senang, semuanya ngaku sebagai teman. Apa itu pacar? Pacar itu adalah satu orang yang membuat kita merupakan 1000 orang teman. Begitu sudah punya pacar, lupa dengan semua teman. Yang kita cari bukan teman, bukan pacar, tapi yang kita cari adalah sahabat. Makanya kenapa orang yang setiap hari ketemu Kanjeng Nabi disebut dengan sahabat. Orang yang membersamai perjuangan Kanjeng Nabi disebut sahabat. Karena yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan kita. Makanya saya kalau ngaji sama teman-teman artis di Jakarta, saya nggak mau dianggap sebagai guru, tapi saya minta dianggap sebagai sahabat. Contoh misal, ketika Mas Deddy Corbuzier dirundung masalah, gara-gara di podcastnya menampilkan seorang bintang tamu dari Jerman, aktivis LGBT. Beliau seorang gay, maka Deddy Corbuzier dihujat oleh seantero orang di dunia. Saya datang kepadanya, Mas Deddy, saya datang kepada kamu bukan sebagai guru, tapi sebagai sahabat. Karakter persahabatan itu apa? Seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka seorang sahabat yang melihat air matamu itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Saya nasihati. Makanya mbak-mbak di pondok itu nggak usah nyari pacar dulu, cari sahabat sebanyak-banyaknya. Betul? Kamu nggak usah nyari pacar. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kalau kita punya banyak sahabat, sahabat itu karakternya apa? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Tantangannya adalah kebaikan itu disiarkan belum tentu dijalankan, tapi keburukan tanpa disiarkan itu bisa menular. Itulah yang dimaksud dengan su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Nasihat dan mauidhah disampaikan melalui mimbar pengajian belum tentu dijalankan. Tetapi keburukan yang Anda lihat di media sosial itu bisa menular. Maka disitulah kita dituntut untuk mencari sahabat yang baik. Nah, persoalan umat hari ini adalah mereka bukan salah dalam pergaulan, Pak. Saya sering bilang orang yang salah pergaulan jauh lebih gampang dinasihati daripada mereka yang salah milih pengajian. Kalau ngomong salah pergaulan, saya mau cerita sejarah kenapa saya itu dipanggil presiden para pendosa. Dan saya nggak ada saingan. Kalau besok mau capres saingannya banyak. Tapi saya dipanggil presiden para pendosa nggak ada saingan, Bu. Kenapa saya dipanggil seperti itu? Sejarahnya adalah
Karena saya bertahun-tahun ngurusi anak lokalisasi. Maka satu saat ketika saya datang ke lokalisasi terbesar di Surabaya, namanya Doli, saya disambut dengan satu tulisan dan sepanduk, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Makanya sampai hari ini saya dikenal itu. Saya kemarin di Jakarta terakhir ceramah di depan Pak Jokowi di acara forum silaturahim ketua umum partai. Orang banyak tahu, oh Gus Miftah, satunya presiden Republik Indonesia, satunya presiden para pendosa. Karena kebetulan kemarin Pak, saya termasuk kader muda NU yang paling sering dipanggil sama presiden untuk memberikan tausiah. Saya dipanggil terakhir tanggal 3 April tahun 2023. Di hari keempat Ramadan, di acara forum silaturahmi ketua umum partai politik bersama Bapak Presiden. Di situ ada Pak Jokowi, di situ ada ketua umum Gerindra Pak Prabowo, di situ ada ketua umum Golkar Pak Erlangga Hartarto, di situ ada ketua umum PKB Caimin, di situ ada ketua umum PAN Pak Zulkifli Hasan, di situ ada ketua P3 Pak Mardiono. Saya diminta untuk menjadi imam sholat taraweh, imam sholat duhur dan tausiah. Maka tanggal 3 April Indonesia yang mimpin saya Pak, karena Pak Jokowi manut dengan saya. Saya mau sholat di depan, saya langsung tengok ke belakang, saya bilang, Pak Presiden dan para jamaah yang lain tolong sawu sufufakum fis sholah, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus, saya bilang. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikutan ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikutan sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikutan salam. Selesai sholat saya bilang, cie melu aku cie. Nah, saya bilang, orang yang salah pergaulan Pak, lebih gampang dinasihati. Saya mampu menaklukkan preman terbesar di Tanah Abang dengan 1 juta anggotanya, Maung Hercules. Sekarang dia setiap Senin sampai Kamis puasa, hari Kamis sorenya malam Jumat dia berbagi santunan anak yatim minimal 300 anak yatim seumur hidupnya Pak. Kalau Ramadan dia buat santunan anak yatim 3 hari, 1 harinya dia undang 3.000 orang. Berarti sebulan dia ngundang 9.000 orang. Siapa yang melakukan? Preman paling besar. Matanya tinggal 1 Pak. Matanya yang 1 ditembak sama preman yang lain. Ditembak 3 kali. Jarak 2 meter. Gak mati Pak. Cuman matanya pecah diganti kelereng. Dia dibacok dulu sehari pernah dibacok 27 kali. Darahnya nggak nyampe 1 gelas Pak. Manut saya atur. Makanya dulu saya di Jogja dikeroyok 20 preman, saya nggak mundur Pak. Pertama kali saya ngaji di lokalisasi Sarkem, 20 preman ngeroyok saya nggak mundur. Kenapa? Belakang saya sumur Pak. Mundur kecemplung sumur lah nggak asik. Dipateni preman ora mati, kecemplung sumur mati. Ini menunjukkan apa? Teori saya benar. Orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasihati. Tapi kalau sudah salah milih pengajian, susah untuk dinasihati. Merasa paling benar, merasa paling nyunnah, ini repot. Merasa paling Quran. Seolah-olah apa? Pintu surga ada dalam genggamannya. Dan salah satu kelompok yang disasar itu adalah kelompok artis dan selebritis. Selebritis yang secara kebetulan, mungkin tidak ada sesuatu yang kebetulan, yang secara takdir Allah takdirkan saya sebagai kader muda NU untuk hidup di wilayah itu. Awal pandemi, guru kita semuanya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan manggil saya ke Pekalongan.
Beliau bilang apa? Gara-gara mendengar saya menolak semua kontrak TV, beliau panggil saya. Saya masuk kamarnya beliau bilang begini, Le, ya lumrah karo TV dan artis itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Kenapa? Karena orang NU nggak ada yang mau masuk ke dunia selebriti. Persoalannya bukan karena nggak mau masuk, karena nggak diterima. Yang diterima oleh kalangan pejabat, artis dan selebriti itu orang NU nggak banyak. Lah kamu ada tawaran kok kamu nggak mau? Itu sama halnya kamu tidak mau mensiarkan NU di kalangan mereka. Maka sejak saat itu kontrak-kontrak TV saya terima, Pak. Dulu saya punya acara di iNews dan RCTI, judulnya Ngobrol Bareng Gus Miftah. Dulu acara Hasanah Trans 7 yang biasanya ustadznya Wahabi setiap pagi. Yang dulu mereka bilang Fatihah untuk orang mati nggak ada dasarnya. Adzan untuk bayi tidak ada dalilnya. Yang lucu di TikTok, punya bayi baru lahir kon ngadani malah takbiran. Saya sekarang punya acara di BTV, namanya Jalan Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Gus Miftah. Sehingga ternyata apa, Pak? Efektifnya di mana? Orang-orang yang dulu belajar agama dari teman-teman Wahabi, sekarang belajar agama dari orang Ahlus Sunnah. Dulu yang taunya belajar agama dari orang-orang Salafi Wahabi, sekarang dari orang NU, Bu. Makanya sekarang komunitas artis pengajian kita di Jakarta besar. Kenapa? Karena banyak artis-artis yang dulunya ikut Wahabi sekarang ikut kita. Contoh, nama-nama beken seperti Anang Asanti. Sejak dia menikah yang memberikan nasihat pernikahan saya. Atta Aurel menikah yang memberikan nasihat saya. Via Valen menikah yang memberikan nasihat saya. Yeni Inka menikah yang memberikan nasihat saya. Deddy Corbuzier menikah yang memberikan nasihat saya. Lesti Kejora bukan saya. Lagian orang Cilacap tuh aneh, Pak. Yang bermasalah Lesti sama Rizky Bilar. Yang melaporkan Lesti, yang dilaporkan Rizky, yang mencabut Lesti, yang cerewet orang Cilacap. Kenapa laporannya dicabut? Padahal yang melakukan biasa-biasa saja. Sekarang jadi jamaah saya mereka berdua. Itulah, Pak, orang Jawa bilang, sing ngelakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Bon pinter. Saya itu bilang, kalau untuk mengevaluasi orang lain itu nggak perlu belajar, karena semua orang sudah pinter. Yang perlu belajar itu mengevaluasi diri sendiri. Maka orang-orang yang dulu afiliasinya ke Wahabi sekarang ikut kita semua, Gus. Nama-nama keren seperti Aura Kasih ngajinya sama saya, Pak. Besar, Pak, pahalanya. Nama-nama seperti Wika Salim, Nikita Mirzani. Wow. Orang semuanya menghujat Nikita Mirzani, kalau saya malah datang. Nikita Mirzani itu, Pak, itu dulu sekolah sanawiyah di Mantingan, Gontor Putri, sampai kelas 3 sanawiyah. Namun dia tidak lulus. Prejengannya kayak gitu, Pak, tapi sholat. Islam di Indonesia itu kan antik. Orangnya nggak nutup aurat, tapi sholat. Sementara orang Timur Tengah banyak yang nutup aurat, tapi tidak sholat. Mohon maaf, Nikita Mirzani itu kalau saya ajak sholawatan dia juga bisa, Pak. Sholat bisa. Kemarin pengajian di Cirebon saya ajak, bisa. Muktamar NU di Lampung, Nikita Mirzani saya ajak, bisa. Dia sholat, Pak, ya besar. Pahalanya goblok gitu loh. Apa nih? Kamu jangan mancing-mancing. Wika Salim, siapa mana sih melo aku sekarang? Yang paling baru, idolanya orang Cilacap, Lucinta Luna. Maksud saya adalah begini, adik-adik santri terutama ya.
bahwa ternyata dakwah NU itu sebenarnya bisa diterima oleh semua kalangan. Cuman persoalannya adalah belum ada keberanian, Pak. Belum ada keberanian. Sehingga hari ini jangan kaget, sekali Berhanan At-Taqi berbaiat kepada Kiai Marzuki Mustamar untuk menjadi kader Nahdlatul Ulama. Ini menunjukkan apa? Cepat atau lambat orang-orang itu akan NU pada waktunya. Tapi kalau caleg-caleg itu sudah mulai ngaji, lah itu tanda-tanda pemilu sudah dekat. Kalau itu jelas. Kalau lagi banyak orang yang murah senyum di pinggir jalan, sama-sama orang ramah, jelas itu tanda-tanda pemilu sudah dekat. Hati-hati. Orang yang ramah itu sekarang cuma dua. Satu, pemilu sudah dekat. Dua, punya kepentingan. Makanya sekarang mohon maaf semuanya mendadak NU. Ibu-ibu yang nyalek tahu-tahu pakai jilbab NU, men diarani NU. Bapak-bapak juga sama, tahu-tahu pakai baju NU. Hari ini yang bajunya NU saya doakan masuk surga. Bajunya. Ciri-ciri orang NU itu sederhana kok, Bu. Kalau ada kiai ngaji, jamaahnya makan, itu NU. Lah itu, bajunya hijau, hitam itu. Monggo dimakan, Bu. Itu NU. Nah, disinilah Bapak Ibu, saya dulu ingat betul. Berangkat ke Jogja dari Lampung, adik-adik santri tak kasih tahu nih, ini mas-mas insya Allah. Masa depanmu lebih baik daripada bapak-bapak NU hari ini. Amin. Semangat lagi. Kamu harus yakin. Kalau ada orang hari ini menertawakanmu karena kegagalanmu, besok kamu harus bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Santri itu harus pede. Saya kemarin punya santri ngelamar cewek ditolak. Gara-gara bapak mertuanya bilang, santri modalnya apa? Santri cuma punya sarung, dia bilang. Saya bilang, Pak, jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya. Kok isinya? Santri pede. Saya dulu berangkat. Ini. Saya tak ngomong soal haflah dulu. Saya dulu berangkat ke Lampung, Pak. Bapak saya itu pesan begini. Begitu saya pamit, karena bapak saya sadar tidak bisa ngirimi saya uang. Karena saya diminta untuk mandiri. Jadi kalau hari ini santri kamu masih dikirimi dirham sama bapak ibumu, itu sudah satu hal yang luar biasa. Saya dulu nggak ada kiriman. Saya sejak 3 sanawiyah sudah tidak dapat kiriman dari orang tua. Tapi alhamdulillah karena tempaan seperti itu saya jadi mandiri. Saya harus bisa makan sendiri. Saya harus bisa bayar SPP sendiri. Kebetulan saya dulu rodok pinter. Jadi saya selalu dapat beasiswa. Tinggal masalah makan. Makan bisa saya sikapi dengan cara apa? Tabarukan, ngalap berkah dengan kiai. Makanya kenapa dulu saya pernah dipanggil sama seorang Gus Nur yang menyebut saya Gus Telek. Karena saya dulu tabarukan kepada kiai saya dengan memelihara ayam telurnya kiai saya 10.000, Pak. Jadi saya makani ayam, ngasih minum ayam, ngambil telurnya ayam, nimbal teleknya ayam. Maka saya dipanggil Miftah Gus Telek. Tapi saya bangga menjadi telek. Kenapa? Karena telek itu sakti. Buktinya apa? Enggak ada yang berani nginjak-nginjak telek. Enggak ada. Enggak ada. Bahkan telek itu bisa membuat pincang, Pak. Begitu dia, aduh. Tapi lucunya orang Cilacap ngerti telek malah diambu. Telek apa dudu ya? Goblok temennya. Nah, saya dulu berangkat. Bapak saya cuma bilang begini, nak, kalamuna lafdun mufidun kastaqim.
Kalau kamu pengen jadi orang hebat, ingat kalimat ini. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Ini bapak saya aneh lagi, Gus. Anehnya di mana? Saya dulu itu kan nggak sempat belajar jurumiyah, nggak sempat belajar alfiyah. Paling bandel ngapalke cuman ngimriti. Itu pun hanya sekedar hafalan. Kenapa? Karena waktu saya habis di kandang, Pak, sama ngelayani kiai saya. Sampai saya dulu itu iri mendengar makalah-makalahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dari teman-teman saya yang ngaji, saya hanya bisa ngelihat dari jauh. Saya tuh ngefans banget dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sampai anak saya kasih nama Athaillah. Maka anak saya namanya Mufti Athaillah Sohibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Loh, kenapa? Kedawan. Anak-anakku dewe. Sing kelon ya aku dewe. Kok sing cerewet cangkemmu ki ngapa? Dulu teman-teman saya itu ngaji hikam, Pak. Saya mendengarkan dari jauh itu ngiri, Pak. Ketika berbicara soal hati harus bersandar kepada Allah. Di situ kiai saya membacakan makalahnya Ibnu Athaillah. Ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Saya dengar dari jauh mendekat sama kiai saya dibentak, Pak. Kamu ngurusi kandang sana. Saya mendekat, kamu bikin kopi untuk saya. Saya waktu itu ngiri. Ketika berbicara soal bagaimana manusia mengejar dunia melupakan akhirat. Di situ Ibnu Athaillah mengatakan ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu dari apa yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Itu saya nggak boleh ngaji, Pak. Teman-teman saya ngaji sama kiai saya Bidayatul Hidayah. Man isdada ilman walam yazdad udan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Saya hanya mendengarkan dari jauh. Maka santri-santri hari ini yang merasa kamu goblok, kurang kamu santai. Saya dulu mondok 40 orang. Absen saya nomor 40. Yang nggak pernah ngaji cuman saya sendiri. Tapi takdir Allah, dari 40 santri sekelas dengan saya, hari ini yang punya pondok pesantren hanya saya. Makanya jangan bilang berkah itu nggak ada, bro. Berkah itu nyata. Teman-teman saya dulu yang mengaji kitabnya bagus, sekarang malah ngundang saya ngaji. Kenapa? Karena yang viral saya. Sombong amat. Jadi kalau kamu hari ini di pondok merasa goblok, begitu kamu pulang ke desa kamu bisa jadi yang paling alim. Kenapa? Karena satu desa yang mondok hanya kamu. Makanya jadi yang merasa goblok santai saja. Hidup orang goblok. Amin. Ibu-ibu juga begitu, Bu. Punya anak selesai mondok, kalau dia nggak terlalu pinter, nggak punya pekerjaan, ibu-ibu jangan marah. Santri itu, Gus, kalau sudah pulang ke rumah, itu stres gara-gara apa? Ibunya. Begitu anak sudah selesai, ibunya bilang, oh alah lele, kowe iki cilik tak gede, ke goblok tak pinter, ke rampung mondok kok nganggur. Kayak kapan kowe balas budi wong tuamu? Kan ibu orang tua biasanya begitu, Pak. Kalau saya jadi anaknya, saya jawab, ngapain ibu minta balas budi dari saya? Toh saya dulu juga tidak minta untuk dilahirkan. Wong jenengan biyen gawe karo bapak, aku juga ngrasake kepenak. Orang tua itu gak boleh minta-minta sama anak, tapi anak harus pengertian dengan orang tua. Kan begitu. Anak-anak, gak usah stres. Nyantri saja sebisa kamu, yang penting kamu ikhtiar. Allah itu mewajibkan kamu berusaha, tidak mewajibkan kamu alim. Wajibnya adalah berusaha, soal hasil urusan Allah. Nyatanya saya dulu gak diobaini sama orang tua saya. Alhamdulillah, tahun ini saya mau berangkat haji, memberangkatkan bapak ibu saya, mertua saya, istri saya. Saya berangkatkan haji, maka Bapak Ibu Cilacap semuanya saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah.
Lah orang rampung wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Saya itu tadinya mau memberangkatkan bapak ibu, mertua, istri. Istri karena baru berangkat sekali, satu kemarin nadar. Saya niatnya udah gantian yang lain dulu. Haji reguler masih lama Gus. Bapak saya itu udah daftar 15 tahun nggak berangkat-berangkat. Saya bilang, Pak, berangkat haji tahun ini saja. Bapak udah sepuh. Ojo le forodah larang 500 juta le. Saya bilang, Pak, bapak mama itu dulu doanya lebih dari 500 juta. Saya tak nunggu reguler saja le. Bapak saya nggak mau, Pak. Orang tua keren itu, nggak mau merepotkan anak sama sekali. Saya itu belikan mobil sama bapak ibu saya, kalau tidak saya paksa, Pak, dipakai, nggak akan dipakai. Jadi nggak ada cerita kok ibu saya, Len, duitmu oke aku njaluk, nggak ada. Lah yang bikin stres santri itu karena banyak tuntutan dari orang tua. Tak wangi le. Wong tua rungokno kupingmu gitu loh. Kan kanjeng Nabi dawuh, amaroni Rabbi sab'an. Salah satunya apa? Amaroni Rabbi an as'ala min ahadin say'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak minta-minta kepada siapapun, termasuk orang tua kepada anak. Tapi anak wajib berbakti kepada orang tua. Bapak saya ngeyel, lih larang ngaji furoda 500 juta. Kalau berangkat sama makmu sudah 1 miliar. Kalau berangkat sama mertuamu sudah 2 miliar. Saya bilang, jasa bapak dulu membesarkan saya lebih dari 2 miliar. Bapak santai saja, insya Allah saya bisa nyari uang. Alhamdulillah berangkat tahun ini. Saya udah niat, sudah saya istirahat dulu di pondok. Sahabat saya, jamaah saya telepon Raffi Ahmad. Gus, saya itu punya nadar, tahun ini mau berangkat haji. Kalau saya haji, saya pengen ditemani sama Gus Miftah. Akhirnya apa? Haji saya dibayari Raffi Ahmad. Begitu Kiai. Yo maklum kiainya silet British Pak. Ini namanya Hamad Pak. Haji ini Raffi Ahmad Pak. Itulah. Nah kembali ini tadi. Saya berangkat, akhirnya apa? Bapak saya bilang, nak, kamu dengerin kalimat ini, kamu praktekkan dalam hidupmu, kamu akan sukses. Saya pamit sama ibu saya bilang saya matur sama ibu saya, Bu, saya mau berangkat ke Jogja, saya mau kuliah. Ibu nggak usah transfer saya, nggak usah kirim wesel, waktu itu wesel Pak ya, nggak usah weselin saya. Lah nanti kamu hidup di Jogja bagaimana Le? Saya bilang, saya yakin Mak, di mana ada hidup, di situ pasti ada kehidupan. Allah memberikan hidup, nggak mungkin tidak memberikan kehidupan. Tugas emak satu, apa? Setiap habis sholat, tolong saya didoakan. Tolong anakmu dikirimi Fatihah. Tolong anakmu disolawati. Setiap hari lahirku, tolong emak puasa. Sudah. Emak saya itu memang rajin puasa, makanya nular sampai hari ini Gus. Saya alhamdulillah Bu, dari tahun 2016 sampai hari ini, saya masih istiqomah puasa Dawud. Maka kenapa di sini nggak ada suguhan? Ya. Karena saya pas puasa. Kenapa saya pas puasa datang ke sini? Supaya tidak merepotkan panitia. Kenapa supaya panitianya tidak repot? Karena anggarannya pas-pasan. Jadi saya itu senang puasa Bu. Saya mau sehari ngaji 4 kali, saya berangkat ke luar negeri ngaji ke Hong Kong, saya kemarin ngaji keliling Eropa, saya berangkat haji, pasti saya tidak pernah meninggalkan puasa Dawud. Cuman satu, nanti kasih rahasianya adik-adik ini, supaya kamu besok masa depannya lebih hebat daripada Gus Miftah, amin. Makanya tadi saya senang dengan pembawa acara. Pembawa acara itu kalau ngundang kiai ngaji, apalagi yang diundang kayak saya, itu nggak usah berlebih-lebihan lah. Kadang-kadang mau manggil kiai bahasanya, amazing. Acara selanjutnya Mau'idah Hasanah akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah walah. Sahibul Fadilah itu hanya Kanjeng Nabi. Kita itu hanya cipratannya Kanjeng Nabi. Nggak usah berlebih-lebihan. Kalau Gus Miftah ya sederhana saja, akan disampaikan oleh Sahibul Maksiyah. Ngono malah apa-apa. Pulau wingi ngaji di Jawa Timur Gus. MC ini malah kayak MC dangdut. Wah. Selanjutnya Mau'idah Hasanah akan disampaikan oleh kiai yang sedang naik daun. Aku batin. Malah apa kayak ular keket aku. Lah ini loh, kita sambut
Gus Miftah. Iki kon pengajian apa kon tinju gitu loh. Akhirnya saya naik panggung sambil ketawil. Jadi MC itu biasa-biasa aja. Acara selanjutnya pengajian, Jumatan Gus Miftah, monggo. Wis rampung gitu aja. Kalau kamu nggak usah manggil saya Gus juga nggak apa-apa, pengajian akan disampaikan oleh Dancuk Miftah, wis ra apa-apa gitu. Malah saya aman, Pak. Terganggu saya. Makanya hari ini kalau ada konflik soal perdebatan nasab, ini nanti saya sampaikan pesannya Habib Lutfi. Tak bahas wis wani aku ra apa-apa itu. Engko membahas soal haul Mbah Zainal Arifin. Aku tak ngomong soal nasab. Kebetulan saya baru selesai haul Mbah saya Ponorogo, Gus. Mbah Muhammad Besari. Kebetulan saya itu Bu, orang yang lahir di Lampung, tapi mbah saya itu Jawa. Mbah saya namanya Muhammad Besari. Saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Murodi, Kiai Boniran, Kiai Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari. Makamnya di Tegasari, Ponorogo. Muhammad Besari punya bapak Kanom Besari, Caruban, punya bapak Abdullah Mursad, Kediri, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susuhunan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Jadi saya urutan ke-18 dari Prabu Brawijaya. Oh, sangar Pak. Mila aku ganteng ya lumrah Pak gitu loh. Tapi saya tidak pernah membanggakan nasab saya karena saya malu. Mbah saya orang hebat sementara saya bukan siapa-siapa. Bagaimana tidak hebat Kiai? Mbah Muhammad Besari itu punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas mbah saya, punya anak namanya Kiai Hasan Besari. Hasan Besari itu punya murid orang-orang top Pak, Ronggo Warsito yang nama aslinya Bagus Burhan. Di Ponegoro itu muridnya yang nama aslinya Onto Wiryo, Cokro Aminoto, itu semua muridnya mbah saya. Mbah saya muridnya orang hebat Pak. Gus Miftah duwe murid lonte, ya keprimen. Karena aku malu. Tapi resiko itu harus saya ambil Bu. Kan ada prinsipnya. Kulla say'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya santri itu kalau pengen mahal besok gampang. Jadilah orang yang beradab atau jadilah orang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah Kiai larang goblok, malah Kiai lonte keprimen, cangkem. Angel temen ya, saya itu hampir semuanya Gus. Di Purwokerto Gang Sadar saya masuk, Ambarawa Bandungan lokalisasi saya masuk, Semarang Sunan Kuning saya masuk, Nganjuk ada lokalisasi Guyangan saya masuk, Kediri ada Semampir saya masuk, Jakarta ada Keramat Tunggak, Bandung ada Saritem, Surabaya ada Doli, Jogja ada Sarkem, Pasuruan ada Gang Tretes, semuanya saya masuk. Cilacap yang kosong kayaknya ya. Cilacap arahnya apa? Telembok. Arahnya Telembok. Oh Jupe. Oh Juragan Tempe jangan keprimen ya Jupe. Juragan Tempe. Arahnya PSK ya bukan Juragan Tempe Pak. Kayak dodolane kroto. Apa ya kroto? Pakannya manuk kayak gitu. Saya itu kemarin masih Pak sempat Gus. Kemarin saya mengeluarkan zakat mal banyak, salah satunya saya berikan mukena. Saya membeli 680 mukena untuk PSK yang ada di Gang Sono Tretes Pasuruan. Mereka nggak pulang Bu, Ramadan saya kasih mukena 680 mukena. Lah mereka ada peraturan, sebelum mereka bekerja di bulan Ramadan, mereka disarankan untuk sholat taraweh berjamaah di masjid
dengan menggunakan mukenanya Gus Miftah. Jadi sebelum mereka berjualan sebagai PSK, mereka sholat taraweh dulu. Sholat taraweh jam 12 malam, nunggu sahur mereka bekerja. Payu ya payu. Saya tanya, Nduk, ada tamunya? Alhamdulillah, Bah, wonten kok bisa? Iya, berkah rukuhnya, Bah. Cangkem. Ya apa-apa. Ya wes, saya dulu berangkat ke Jogja, balik ceritanya. Ya selawatan dulu yuk biar nggak panas yuk. Ada hadrohnya nggak ini? Oh nggak ada, miskin sekali. Oh sudah bubar. Yo semaklum madroe bubar, wong sangune ora jelas ya. Kita selawatan, gak usah pakai hadroh ya ora apa-apa. Bapak enu ibu mus lemet seraniat sing banter ya, sing bengok banter, moga-moga segera naik haji, amin. Saya itu haji punya teori, Pak. Allah tidak akan memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Mudah-mudahan jenengan dimampukan, amin. Anak kalane sing sugih ora mangkat, sing kere mangkat ya biasa, karena itu panggilan Allah. Dijawab sing banter. Bapak eno ibu mus, kakang ansor adeva, ya tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat yu berkat bae sing dipikir. NO pilih rahmat sama berkat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah salatullah salamullah. Iki cara ngendi? Ini selawate tenanan kono keteplak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyate berkah, amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah salatullah salamullah salatullah salamullah. Kalau Bapak Ibu ziarah di Magelang, tepatnya di Salaman, ada waliullah namanya Mbah Hamid. Mbah Hamid Kajoran Magelang. Mbah Hamid itu mensifati manusia dengan bodo asor apes ino. Bodo asor apes ino. Dosor pesno. Wong urip ning ngalam donya iku ngono mung sedelo bodo asor
apes ino awan bengi dosulaya bodo asor apes ino awan bengi dosulaya la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasul Allah sadiqul yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan la ilaha hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul kok hadroe kayak jahe langkung ya datang tak diundang, pulang tak diantar. Marah-marah teko. Insyaallah besok Gus Ulun mlebu surga sing awal awakmu. Kiai mlebu surga sing awal bocah hadroh. Nang ya kuwi kiai kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok kaya. Keteplak. Bocah cilik diulang ngaji. Sesuk yen gedhe dadi kiai kaya ngono ora diaminke ya telat malaikate minggat suwen ulangi ya diaminke ya bareng-bareng ya yang kompak ya jangan telat ya prok jadi apa Kiai Pak Tarno keprimen ulangi bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mong dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mong dolanan ayo sregep derek solawatan la ilaha hakul mubin Muhammadur sadiqul wadil amin sallu ala nabi Muhammad. Lanjut ke, men awakmu dadi kiai le. Kowe ngaji tenanan kudune luwih gede daripada Gus Miftah. Amin. Dolan ning sawah dos ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Oke rondo sing njaluk diajari ngaji. Ada Pak Lurah di sini. Oh Lurah ini Sudarto. Ades. Pak Sudarto kemarin ikut demo nggak Pak Darto? Oh Lurah ikut demo ke Jakarta ngapain Pak Lurah?
minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya apa? Mergo modalnya urung balik kayak gitu. Sabar Pak Lurah. Pak Lurah ngaji, ora demo bae. Desane apa Pak Lurah ya? Kawungan Tenlor ngundang Gus Miftah, Lurah Sudarto lumayan gagah ana gajah adus ning belik najan gagah manuke. Rokoknya rokok apa ya? Cangkeh. Wow. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya dulu masuk Pak ke Jogja. Bapak saya, ibu saya sholawat tok Bu. Ibu-ibu tolong yang anaknya di pondok disolawati. Untuk anakku di Al-Hikmah Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya itu diijazah sama Habib Lutfi ini, tasbih ini, cuman untuk baca 2 hal. Sholawat sama Fatihah. Jadi sebisa mungkin, karena saya nggak boleh kalah sama istri saya. Istri saya itu sehari baca sholawat minimal 15.000 kali. Makanya kenapa istri saya nggak bisa dipoligami? Karena sholawatnya lebih banyak dibandingkan saya. Istri saya itu mau di madu, syaratnya asalkan saya mau diracun, itu saja. Tapi insya Allah Bu, saya termasuk tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Jadi mata nih bocah YouTube tuh cari makan dari cangkem saya Bu. Sangel lah kele. Yang ngono kula nggak YouTube lah motong ya sing apik-apik. Kadang-kadang udah difitnah. Gus Miftah ngaji sama Nikita Mirzani. Gus Miftah bilang besar. Wah, kan orang jadi berimajinasi. Padahal yang besar ya kok susunya keprimen ya. Pahalanya Pak. Sudarto, guyang-guyu bae lurah. Ternyata yang viral itu dari Cilacap ya lurahnya ini Sudarto. Toh ganjel toh lah ini orang. Toh ganjel toh. Ini keren lurah mau ngaji ya. Bisa Pak Lurah mati dalam kubur tanya, Pak Lurah Sudarto, man robbuka? Pak Darto jawab, kamu nanya. Saya kiyebek dasar malaikat. Malaikat jawab cuaks. Orang bahaya tah. Tah saiki iki janjan. Bu, tolong disolawati Fatihah anak-anaknya di pondok. Termasuk anakmu di rumah tidur pegang kepalanya solawati Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh Al-Fatihah mandi. Oh, bujune cerewet juga gampang. Bapak punya istri cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah mandi. Kok di Fatihah masih cerewet tambahi Yasin dan tahlilnya. Gampang. Fatihah itu saya coba jenengan lah ikut saya sowan Habib Lutfi. Orang minta ijazah apapun itu pokoknya cuma 2 Pak. Fatihah, sholawat. Fatihah itu kan al-fatihatu liman kuriat lahu. Untuk siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu ampuh Bu. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali. Langsung dingin. Yakin. Hebat Fatihah ini.
Kalau Pak Lurah Sudarto pengen ketemu malaikat gampang. Baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Gitu. Yakin, langsung ketemu malaikat. Israel. Ya, semoga Pak Sudarto, Pak Kades panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Kades hidup sendiri. Nah, setelah saya berangkat, Pak, bapak saya bilang begini, nak kamu baca ini, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kamu ingat-ingat, sampai Jogja saya otak-atik, maksud bapak saya ngomong seperti itu apa? Ternyata apa, nak? Saya ditakdirkan oleh Allah untuk tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Karena Yogyakarta itu kan hampir 70% Muhammadiyah, Pak, kotanya. Saya nggak kuat ngekos, saya harus bisa hidup di Jogja tanpa wesel orang tua. Mau nggak mau saya harus nyari masjid. Akhirnya saya mendapatkan tempat di sebuah masjidnya orang Muhammadiyah. Saya menjadi seorang James Bond, jaga masjid dan kebun. Sehingga kalau hari ini saya dekat dengan kawan Muhammadiyah itu lumrah, Pak. Karena saya dulu pernah tinggal bersama orang Muhammadiyah. Malah diskon, saya terawih diskon 70%. Sholatnya, wiritannya diskon. Kalau orang NU itu kan habis sholat, wiritannya panjang. Muhammadiyah enggak, Pak, teman-teman saya dulu. Mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Rada komat mangkat, rampung sholat tangannya diangkat, ndungone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Wis rampung. Tapi ya nggak semua Muhammadiyah seperti itu. Semuanya diskon. Karena saya dulu dari mondok nggak ngerokok, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Muhammadiyah rokok haram. Maka kenapa sampai hari ini saya tidak merokok? Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang merokok apa tidak? Gus Miftah. Kenapa mbak-mbak santri putri harus menikah dengan cowok yang tidak merokok? Jelas, jantungnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Ya ngerokok, ya. Buat ngerokok. Es tuh. Oh kancane inyong. Saya dulu ngerokok, Pak. Nggak ngerokok, Pak. Ngaji di tempatnya Dalang Entus Tegal almarhum. Ditawari ngerokok nganggo bahasa ngapak, ora kepenak temen ya. Pak Kiai Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah keprimen. Cocot diobori. Cocotnya siapa ya? Kalau bahasanya Cilacap apa ya? Ngomprongi congor kayak gini. Akhirnya di kamar itu, di kamarnya orang Muhammadiyah, saya ngangen-ngangen. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Ternyata yang dimaksud bapak saya itu apa? Nah, selama kalimatmu, mulutmu, hidupmu berfaedah dan kamu lakukan secara istiqomah, maka kamu akan jadi orang besar. Tugas saya apa di masjid Bapak Ibu? Nyapu, ngepel WC. Saya itu dipercaya adzan setelah tahun kedua, dipercaya khutbah Jumat di masjidnya orang Muhammadiyah setelah tahun kedua. Itu pun gara-gara insiden. Pas mau Jumatan, khotibnya yang asli tidak datang. Bingung yang khutbah siapa. Akhirnya saya diminta untuk khutbah. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, peran penggantinya lebih bagus khutbahnya daripada ustadz aslinya. NO, Pak. Itu pertama kali orang NU khutbah di masjidnya orang Muhammadiyah. 4 tahun setengah, Pak. Ada masalah, Gus? Enggak ada. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas enggak ada selamatan. Kurus saya, Pak. Lurah kurus, oh kok lurahnya kurus, jangan-jangan Muhammadiyah ini. Saya itu mulai gemuk, Bu, gara-gara saya nikah dengan orang NU, saya pindah ke lingkungan NU. Berat badan saya jadi 108 kilo. Saya dulu gemuk, Bu. Kenapa saya menikah dengan orang NU gemuk? Susunya cocok, Pak.
Kenapa saya pindah ke lingkungan orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit maka yasinan makan, tahlilan makan, solawatan, manakipan, maulutan, rojaban makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi, Pak. Pitong dina nganti raine kayak besek kabeh. Arane apa? Oh, legowo. Ada yang dilek, ada yang digowo. Itu kan Sudarto. Lorai batin, Kiai ini bajingan temen ya. Saya dulu gemuk, Bu. Makanya ada yang merasa gemuk, bisa nggak kurus kayak Gus Miftah? Bisa. Saya dulu 108 kilo, sekarang 73 kilo. Kenapa saya mau kurus, Pak? Nyuwun sewu ini. Gara-gara saya pengajian di Rumah Sakit Sarjito, UGM itu, dokternya bilang, Gus, aja lemu-lemu. Kenapa dokter? Biasanya kiye, lak wong lanang wetenge gede, manuke cilik kayak kiye. Akhirnya saya langsung berusaha untuk kurus waktu itu. Saya malu saya waktu itu. Udah jadi gede, Gus. Makanya kalau dulu perut saya besar, manuknya cilik. Sekarang Gus Miftah perutnya kecil, berarti bapaknya langsung bengong, manuknya gede. Sepil matane, sepil. Akhirnya apa? Kalimat ini yang saya pegang. Bagaimana hidup kita itu berfaedah. Kalau faedah kamu lakukan secara istiqomah, kamu akan jadi orang besar. Itu benar, Pak. Maka kemudian saya ngaji itu. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Saya diajari sama guru saya. Waktu itu saya manggil teman saya, teman sekelas. Saya suruh baca ini, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Iki karepe iki apa? Jadi nak, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ternyata saya baru paham bahwa isim itu mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Lah kalau kita pengen mendapatkan masa depan yang besar, jadilah orang yang dinamis, bukan statis. Sekarang eranya medsos, jadilah trendsetter, bukan follower. Jadilah imam, tidak hanya makmum. Jadilah santri yang optimis, bukan pesimis. Apa bedanya optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Lah, santri itu rata-rata apa? Insecure, nggak percaya diri. Aku jadi santri besok bisa jadi apa? Padahal sejarah mencatat santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden. Contoh, Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden. Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Santri bisa menjadi gubernur, ketua muslimat Bu Khofifah. Saya lihat muslimat sama Fatayat, Pak, nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat parfum, muslimat balsem. Mentok-mentoknya fresh care. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Ayo, kurang apa coba? Santri bisa jadi menteri, Gus Halim. Santri bisa menjadi wakil ketua DPR MPR, Caimin. Santri bisa menjadi kaya, Kiai Asep Mojokerto, kaya. Santri bisa menjadi kiai viral, siapa? Nah, hidup santri. Tapi cuma satu ya, NU itu sudah besar, Pak, dengan santrinya. Yang saya mintakan cuma satu,
Kalau kita pengen tinggi mendapatkan derajat yang rofa, syaratnya harus dhammah. Apa itu? Bersatu. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lir rafi. Kalau kita mau rofa, santri itu mau rofa, NU itu mau tinggi, syaratnya cuma satu. Akur, rukun, dhammah itu kan artinya kempel. Maka sebaliknya apa? Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil qafdi. Kalau kita nggak mau akur, nggak akan besar NU. Ini Gus Ulun tahu. Saya itu Pak di Jogja. Awal muncul saya di Jogja nggak ada yang nganggap saya Pak. Semuanya underestimate kepada Miftah. Miftah kayak anaknya sopo, gus-gusan. Saya nggak diterima Bu di kalangan para Gus. Saya dulu dimasukkan WA grup para Gus langsung dikeluarkan. Karena dianggap tidak pantas gabung bersama gus-gus yang terhormat. Tapi bagi saya itu tantangan Pak. Saya punya prinsip. Ini yang Anda merasa anaknya kiai. Ingat-ingat. Wasyarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu adalah generasi yang ketika ada orang hebat, punya kemampuan, punya kompetensi, dia mengatakan apa? Dulu bapak saya lebih hebat daripada orang ini. Kan goblok. Sing hebat ini bapakmu, dudu awakmu. Maka tantangannya apa? Mbah Zainal Arifin. Ini dulu mungkin muncul karena babatnya Mbah Zainal Arifin. Yang menjadi problem adalah Anda sebagai generasi penerusnya Mbah Zainal Arifin. Apakah bisa hebat kayak mbahmu atau enggak? Jadi tantangan. Gus mengatakan, bapak saya pesantrennya besar. Wih, sing gawe bapakmu, Cok. Peran kamu di mana? Maka kemudian apa? Wa khairul alamina dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Kayak apa kan? Gus Miftah lovers ngapak Cilacap Barat. Wow. Sangoni kok tak sangoni. Orang ngapak orang kepenak ya. Tapi kan aku nggak punya istri ngapak. Sudarto. Nah, nih tak sangoni kayak Mbak Ike. Capira, tak teluk, Pak Polisi, kasih itu mbaknya itu mbak. Ya. Mudah-mudahan besok suamimu kiai. Wah, rambutnya gondrong. Ya. Siapa ya? Alhamdulillah ya dok, makasih. Apanya? Santri belum dipanggil. Sekarang penyeluk siapa? Wa khairul alamina dzu hasabin qadimin. Generasi yang hebat itu apa? Generasi yang dia punya nasab yang bagus, tapi aqama li nafsihi hasbang jadida. Ini baru keren. Dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri dengan membuat pernasapan yang baru tanpa meninggalkan nasab bapak ibunya. Maka dulu pun nyuwun sewu, saya mau dipek mantu sama kiai hebat, saya nolak, saya nggak mau. Aku mbien tahu Gus, mau dipek mantu sama kiai top di Jawa Tengah. Gus, gelem ora dadi mantuku. Saya bilang, ngapunten kiai, saya tak istikharah dulu. Padahal sebenarnya saya nggak mau. Makanya santri kalau punya pilihan dua cewek, kamu istikharah, pilih A atau B. Tapi ingat, sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem wis mau istikharah ra ono sing gelem. Ya nangis ya. Akhirnya bikin quote-nya Gus Miftah, kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Iya. Kamu nggak usah pacaran dulu. Gus Miftah kuliah aja nggak punya pacar. Kenapa? Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Aku kere kok Gus. Podo. Tapi sekarang saya bilang Bu,
Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Dulu aku nolak Gus Miftah, ternyata wow. Kalau Bapak Keke beda. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Tapi bener loh Gus, istri saya itu bukan santri tapi dia ahli wirid. Jadi mungkin saya itu bisa bertahan di atas gempuran dan bulian Pak, itu karena wiridnya istri saya. Istri saya itu luar biasa. Dan saya itu yakin perempuan akan menjadi ratu bila diterima oleh lelaki yang tepat, dan lelaki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya sebagai ratu. Wah, tebaleni telat. Oh, iki kok ngopo tok ribut ning kene iki? Ana apa to iki? Kenapa Mas Banzer? Kenapa? Persiapan apa? Apa? Mau ngono pengajian kok baris berbaris goblok temen ya. Apa? Postingan. Wis yo, selawatan dhisik nih, selawatan ayo ayo pemono Cadra iki. Lagu Joko Tingkir tapi versi merah putih Gus Miftah. Joko Tingkir ngombe dawet, rata dikir endase mumet. Ngombe dawet dicampur nongko, sing mumet jenenge Sudarto. Ganjel toh. Tapi saya yakin Pak Darto ini orang baik, betul? Saya berwasiat, tolong Pak Darto jangan dikubur sebelum mati, ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasana bibis wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah salatullah ala Yasin tawassalna bibis wa kulli mujah. Jalan-jalan di
bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin tawasana bibis. Bialil bad, bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah tawasana. Wa kulli mujah bialil badari ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, nanam sawo di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat, dari NU untuk Indonesia, dari NU untuk Indonesia. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah tawasana bibis. Wa kulli mujah bialil badari ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kitab kuning kitab santri, tahu tempe menu sarapan. Ayo kabeh sing sregep ngaji, tak usah lah kelingan mantan. Apa? Mancing undur-undur oleh 10, melayu ngalor kolore pedot. Sapa sing nandur bakal ngunduh-ngunduh ora nandur jenenge. Pak Lurah maning. Oh. Pak Rawani lho ya. Pak Lurah sangoni. Lurah sangoni. Tak kayak jimat ben ra korupsi. Pak Lurah tak sangoni Pak Lurah. Iki jimat Pak Lurah. Pak Lurah iki jimat 200.000. Jimat Pak Lurah, jimat. Ah. Disimpen. Orang itu slot ya. Desa apa mau arane? Kau nganten lor ngundang Gus Miftah, Lurah Sudarto lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, ora tahu ngundang ngaji Gus Miftah. Ngundang dewek, lurah numpang.
Tuku bawang kleru merica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane. Ganjel tau. Oh ibu-ibu minta lagi ya. Buah belimbing, buah pisang. Ibu-ibu raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Ana wong tuwek tetep kemenye. Ya, niki balik. Fa'amad domatu fatakunu alamatan lirofi. Kemampuan NO itu sudah nggak perlu diragukan lagi, Pak. Saya itu yang diragukan cuma satu, kualitas sound system saja di NO itu. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke, ketok wujude. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Iya. Ya bener lah, makanya saya tuh nggak berani mainan cewek. Karena bagi saya perempuan itu suci seperti sajadah. Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wow. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus, betul Bu? Saya itu nggak berani Pak, main sama istri nggak berani. Karena saya tahu betul karakternya perempuan. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya pink, biasanya. Yang jilbabnya hitam insya Allah luweh parah. Coba karakteristik NO kalau dilihat dari sumber daya manusianya, Pak. Bangsa ini telah melahirkan banyak orang-orang besar, tokoh-tokoh besar dari Nahdlatul Ulama. Dari zaman Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat As-Samarongi, Syekh Mahfud At-Tarmasi, kemudian eranya Mbah Muhammad Besari, eranya Mbah Hasyim As'ari. Ini semuanya tokoh-tokoh NU luar biasa. Sekarang satu tradisi yang dibuat oleh orang NU dipakai secara nasional, halal bil halal, Mbah Wahab Hasbullah, yang membuat hubbul waton minal iman. Kalau Pak Lurah Sudarto, hubbul wadon minal iman. Kira apa-apa 200.000 berapa? Lure udut bae cangkem ya. Muah. Ayo dah tak nyawer santri dulu. Sing wajah sing paling lucu siapa ge? Tak tanya. Mana? Wajah sing paling mesake siapa ya? Sing endi Mas Ulun? Siapa? Di wajah sing paling mesake. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Yang paling lucu di era ini, Gus. Siapa Gus? Alan? Siapa? Mana? Alan siapa? Sing pundi Gus? Tak takoni iso. Yang mana? Oh iki lucu rupane iki. Ini. Kamu sini? Iya kamu sini, tak tanya. Uncal kebe, ber kayak gitu. Nyilih mikin di. Halah kemaku ini. Miknya mana miknya? Cek. Santri prajengannya kayak gini ya. Arane siapa?
Fauzan. Fauzan. Fauzan tuh artinya beruntung. Kok ini kayak gila. Umurnya bira? 16. Pakai mic. 16. 16 kok raimu tua temen ya. Kelas bira? Kali. Kelas kali apa? MA. MA di Al Hikmah. Ya. Rambutnya yang bener ya kayak gila. Loh, santri tak kasih tahu. Pakai peci saja pakai ada ilmunya. Kalau santri begini, kopiahnya begini. Ini santri. Nah, ini santri. Kalau pengajian ngantuk kayak gie lah ini. Beda-beda. Mumet randu duit kayak gie. Kalah main kayak gie. Beda-beda. Bakul sate kayak gie. Ambune kayak gie. Fauzan, sebutkan nama Presiden Republik Indonesia. Soekarno. Sing saiki goblok. Jokowi. Jokowi Dodo. Nah, salahnya di sini. Tak kasih tahu kesalahannya di mana. Kita itu sering kalau nyebut pemimpin bahasanya meremehkan. Jokowi itu nggak pantas. Pakai Bapak Jokowi kayak gini. Siapa arane? Bapak Jokowi Dodo. Nah, kayak gini. Nama wakil presiden. Bapak Amin Ma'ruf. Jenengnya abang kapan Amin Ma'ruf? Ma'ruf Amin. Nah, Amin Ma'ruf. Kayak wingi anak bocah, siapa arane wakil presiden? Amar Ma'ruf nahi mungkar. Lah keprimen? Kiai Haji Amin Ma'ruf. Alah Ma'ruf Amin. balik maning. Santri ini keprimen ya. Ma'ruf Amin. Nah, Kiai Kiai Ma'ruf Amin. itu keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka kita jangan semena-mena sampai Ma'ruf Amin jura sopan ya, malah Amin Ma'ruf keprimen. Sebutkan 5 nama menteri Indonesia, tak kasih 200.000. Kok kan matane delengkia rasa tuh. Nama menteri. Udah, menteri keuangan yang perempuan. Mata. Puan Maharani. Dari mana menteri keuangan Puan Maharani? Menteri dalam negeri. Siapa? Menteri agama. Jurang ngerti mani. Matane ini Pak. Menteri agama Gus siapa? Gus ya? Gus Yakut. Yakut. Ini bisa. Siapa mana yang si menteri kondang ya? Menteri pertahanan Jenderal siapa? Sambo. Menteri pertahanan Sambo. Sambo itu menteri eksekusi mati. Prabowo Subianto keprimen ya. Iki arane siapa? Gus Miftah. Oh, berarti lebih terkenal saya ya. Berarti calon presidennya saya ya. Iya. Kemarin ada survei Bu, Ustadz paling berpengaruh di media sosial, Ustadz paling berpengaruh di Indonesia. Nomor 1 sama. Iya. Udah, kamu baca Pancasila, tak kasih 200.000. Pancasila. Pancasila. Pancasila, ditirukan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pertanyaannya bukan itu, burung Garuda itu cewek apa cowok? Modal. Apa? Burung Garuda. Cowok apa cewek? Cowok. Kok bisa? Iya kan burung. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Jangan di sini, mic-nya double nanti mic-nya. Masa mic kayak gue? Double. Tak kasih uang untuk beli apa? Top up FF. Santri top up FF. Udah 200.000. Ya. Foto dulu. Mana fotonya? Matanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Menteri Pertahanan Sambo. Saya itu ikut Habib Lutfi dari tahun 2000. Kalau jenengan persanya ke medsos, kenapa kok saya itu dekat banget sama Habib Lutfi? Delala, istrinya Habib Lutfi, Mama Salma, itu masih satu nasab dengan saya. Makanya cucu-cucunya Habib Lutfi manggil saya Amin, karena kebetulan kita masih saudara. Saya nggak mau cerita soal itu. Tahun 2000 saya masih miskin, nggak punya apa-apa. Saya sowan Habib Lutfi sudah dipanggil juragan. Ternyata benar kalimat yang keluar dari mulut yang gambarnya banyak dilukis di bokong truk. Ada 500 truk lebih yang bokongnya digambar wajah Gus Miftah. Bahkan ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Miftah. Ana tulisannya, silitmu adalah rezekiku. Itu saja Pak, ngasih pertolongan orang, padahal saya nggak soleh. Ada orang Kalimantan Selatan, anaknya hamil 3 bulan, tiap kali tidur ngelindur nyebut jenenge Gus Miftah. Kenapa? Karena setiap kali mau tidur nonton YouTube. Untung yang hamil orang Kalimantan Selatan pedalaman. Gus, coba kalau orang Cilacap. Kan dikira yang menghamili aku. Anaknya matur, Bu, Pak, mbok ke Jogja. Kenapa, Dek? Minta doa dari Gus Miftah atas kelahiran saya. Anaknya tiap hari nangis. Akhirnya bapaknya berangkat ke Jogja pakai uang saku 300.000. Sampai Banjarmasin Pak mau nyebrang ke Semarang, uangnya habis. Bingung, mau balik gak enak sama anaknya, mau bablas gak punya uang. Beberapa saat kemudian di pelabuhan dia nunggu ada truk, bokongnya ada foto Gus Miftah, dikejar. Pak, sampean siapa? Saya sopir truk ini mau ke Magelang. Setelah nganter barang dari Banjarmasin mau balik ke Magelang. Kok bokong truknya ada gambar Gus Miftah? Iya, saya muhibinnya Gus Miftah. Gantian bapaknya ditanya, lah bapak mau kemana? Saya mau ke Jogja, mau sowan Gus Miftah. Tapi saya nggak punya uang. Dijawab sama sopir truknya, kita sama-sama muhibinnya Gus Miftah Pak. Yumpun Pak, naik truk saya antar ke pondoknya Gus Miftah. Coba. Dia akhirnya datang ke pondok saya, wasilahnya apa? Bokong truk. Bagaimana kalau kita mencintai orang soleh sekali Habib Lutfi? Saya dulu miskin, dipanggil sama Habib Lutfi. Juragane teko. Saya nggak punya apa-apa, Bu. Habib Lutfi sudah manggil saya juragan. Saya itu kalau mau sowan kiai, cuman punya uang 50.000 jatah beli susu anak saya. Saya bilang sama istri saya, Beb. Istri saya jawab, iya say.
syaitonir rajim. Boleh nggak uang 50.000 saya pakai? Saya mau sowan Abah. Saya naik bis, Pak. Cuman punya uang 50.000 salam tempel untuk Habib Lutfi. Bah, kalau didongake bla 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 bla. Saya pulang ke Jogja. Anak saya nangis kehabisan susu. Akhirnya malam itu apa yang terjadi? Saya rebutan susu sama anak saya. Tapi ternyata doanya orang soleh itu mustajabah, Bu. Satu ketika saya dipanggil sama beliau di kamar. Juragan, masuk kamar. Saya mijiti kaki beliau, Pak. Satu kalimat yang keluar waktu itu. Le, titenono. Kamu akan menemui satu zaman di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya mikir, Pak, masa kiai hasut? Dan ternyata kalimat itu benar. Tahun 2021 saya ceramah di gereja Jakarta Utara, trending topik di Twitter nomor 1 sampai berhari-hari. Saya dihajar sama kelompok-kelompok, baik orang luar NU maupun orang dalam NU. Habib Lutfi bilang apa sama saya? Dulu Abah bilang apa? Kamu akan ketemu satu zaman di mana hasutnya kiai lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya ceramah di gereja, Bapak Ibu, dihajar bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Belum diamplopi sudah diminta uangnya sama Sudarto. Kemudian satu saat Habib Lutfi bilang apa? Beliau bilang begini, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Bagaimana Bah caranya? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Dengan mengadu domba, kiai dengan kiai, Habib dengan Habib. Kiai diadu domba dengan Habib, Habib diadu domba dengan kiai. Itu disampaikan tahun 2008. Dan hari ini jawabannya terjadi. Kita dibentur-benturkan sesama kiai dan habaib, betul? Itulah kenapa saya ingat betul dengan sabda Kanjeng Nabi, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin. Habib Lutfi sudah menyatakan sekian tahun yang lalu, dan hari ini terjadi. Ada perdebatan yang tidak pernah usai antara oknum Habib dengan oknum kiai. Maka saya marah besar ketika ada orang mempertanyakan kehabaibannya Habib Lutfi. Apakah benar Habib Lutfi itu dzurriyyah atau tidak? Saya bilang, Pak, kalau kamu curiga dengan Habib Bahar, itu urusanmu. Tapi kalau kamu mencurigai Habib Lutfi, su'ul adab. Habib Lutfi itu Rois Amjadman seumur hidup. Habib Lutfi itu kalau duriannya Kanjeng Nabi apakah masih ada? Coba dibaca Imam Al-Ghazali dalam kitab Muhtaj. Beliau mengatakan apa? Sarafun nasabi min salasi jihadin. Nah, kemuliaan nasab bisa diambil dari 3 sisi, bisa dilihat dari 3 faktor. Yang pertama, al-intiya ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu sayun. Ini artinya apa? Anak turunnya Kanjeng Nabi itu masih ada. Yang menjadi problem adalah banyak orang yang bukan Habib tapi ngaku-ngaku Habib. Yang merusak itu orang-orang seperti ini. Kalau kamu bukan Gus, ngaku Gus, itu konsekuensinya kecil. Sekarang orang nggak hafal hijaiyah aja ngaku Gus kok Gus Nur. Tapi kalau kamu ngaku Habib padahal kamu bukan duriannya Kanjeng Nabi, itu yang merusak. Soal duriannya Kanjeng Nabi, bagaimana sikap orang NU? Kita baca pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan wa ala kafatil muslimin ayyataqidu hubbahu
mahabbatuhum wa mawaddatahum wa aywaqiruhum wa yu'adimuhum bi ghairi sarafin wala huluwin. Kalau dengan duriannya Kanjeng Nabi, hendaknya setiap orang Islam menghormatinya, menyayanginya tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ingat durian. Kalau Anda tanya sama saya, apakah Habib itu dari Yaman atau benar nasabnya sampai Kanjeng Nabi? Saya jawab wallahu a'lam bishawab. Tapi bahwa duriannya Kanjeng Nabi itu masih ada. Jangan hanya gara-gara satu oknum kita dibentur-benturkan, Pak. Wis ora penting, Pak. Hendaknya apa? Perdebatan ini dihentikan. Sing ora Habib, ora duriannya Kanjeng Nabi, enggak usah ngaku-ngaku Habib. Habib kalau memang duriannya Kanjeng Nabi, Bani Hasyim itu kan haram di masa di zakat. Sekarang banyak oknum Habib malah sak gonggong jauh-jauh. Memalukan. Makanya Habib Lutfi bilang apa di pengajian? Nah, saya malu dipanggil Habib. Kenapa? Karena akhlak saya belum bisa seperti Kanjeng Nabi. Sekelas Habib Lutfi mengatakan seperti itu. Saya malu dibilang duriannya Nabi. Kenapa? Karena saya belum bisa seperti datuk saya. Saya belum bisa seperti Kanjeng Nabi. Saya malu. Hari ini orang dengan bangganya mengatakan apa? Di dalam tubuh saya mengalir darah Kanjeng Nabi. Tapi kelakuannya tidak sama dengan Kanjeng Nabi. Naudzubillahimin. Maka saya minta satu di Cilacap, nggak usah diterus-teruskan perdebatan ini. Falikulli syai'in maziyah. Kiai itu punya kelebihan masing-masing. Asyarafu bil adabillah bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab, bukan dengan nasab. Kamu gak usah berbicara nasab. Ingat, kemuliaan itu dengan ngaji. Kalau kamu mau ngaji akan mulia nasabmu. Amin. Bisa coba malu saya. Di TikTok tiap hari perdebatan seperti itu, naudzubillah min dzalik. Mohon Bu, gak usah banding-bandingin kiai. Kiai itu punya kelebihan masing-masing. Kenapa? Karena al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Bukan warasatun Nabi. Nabi itu jumlahnya berapa? Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Warisannya kepada kiai ya beda-beda, Bu. Ada nabi jadi raja, Nabi Dawud. Begitu turun ada kiai jadi presiden, turunannya kepada Gus Dur. Ada nabi kaya, Nabi Sulaiman. Begitu turun diwariskan kepada kiai kaya. Ada Kiai Asep Mojokerto. Ada nabi gagah, Musa. Begitu turun ada kiai mendapatkan warisannya Nabi Musa, Gus Maksum, pendekar pagar Musa, gagah Musa. Ada nabi miskin. Siapa nabi paling miskin? Nabi Isa. Begitu turun ada kiai mendapatkan warisan Nabi Isa, miskin, Kiai Ene. Empat mana? Ada nabi alim. Siapa nabi yang paling alim itu? Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Begitu turun kiai mendapatkan warisan Nabi Khidir. Ada Kiai Said, Gus Baha, Gus Koyum. Ini orang-orang alim. Ada kiai paling ada nabi kelebihannya tampan. Siapa? Nabi Yusuf. Begitu turun ada kiai mendapatkan warisan Nabi Yusuf. Siapa? Ribut kiai Habib. Dulu Habib Lutfi berpesan kepada kita, pengen menghancurkan Indonesia dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama, pengen menghancurkan Nahdlatul Ulama dengan mengadu domba sesama kiai dan habaib. Naudzubillahimin. Maka solusinya adalah fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Kita harus kompak. Pak Jokowi dulu jadi presiden hanya dipilih 90 juta orang, Bu. Orang NU itu jumlahnya di Indonesia 125 juta orang. Artinya apa? Kalau orang NU kompak, jangankan membuat luka seperti Soeharto, nyalonkan presiden pasti jadi. Betul? Makanya kita besok mau pilpres, jangan sampai kita dibentur-benturkan hanya gara-gara beda pilihan. Betul, Bu? Tahu sendiri, Bu, kalau mau nyalon semuanya mendadak NU. Kalau mau nyalon sowan Kiai NU, begitu jadi lupa sama Kiai NU. Betul? Kalau Kiai lama-lama dianggap seperti daun salam, seperti Laos.
dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik. Saya capres semuanya telepon saya. Gus, mohon saya dibantu. Ada yang nawari saya, Gus, saya mau nyalon presiden. Kalau saya jadi, Gus kita bantu saya jadi menteri agama. Saya bilang saya nggak butuh jadi menteri agama. Lagian kalau saya jadi menteri agama, yang seneng al-hikmah, undang Gus Miftah atas nama menteri agama, orang amplopin. Tekor dong ya. Maka saya pesan besok dulu Cilacap, udah nggak usah kita berdebat. Saya yakin mungkin pilihan kita sama, bisa jadi juga berbeda. Tapi ingat, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Kebayang nggak Pak Lurah Sudatang aku sepak menjaga. Sing paling goblok siapa? Sing nonton. Anak-anak goblok itu dideleng. Fa'ammat dhammatu fatakunu alamatan lirabbi. Pelajarannya adalah ambillah dari hikmah haul. Habib Lutfi mengatakan salah satu hikmah haul adalah menumbuhkan rasa malu. Malunya di mana, Bu? Ini yang sudah meninggal mampu mempersatukan segini banyak orang. Yang sudah meninggal mampu menghadirkan banyak keuntungan. Gara-gara ada halnya Mbak Zainal Arifin. Coba, tendanya laku, panggungnya laku, sound systemnya laku, konsumsinya laku, kiai ini pangkem. Ini mempersatukan. Maka kalau Indonesia ke depan pengen besar, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la hatta tahabu. Harus bersatu, memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Sudah jam 5:30. Aku capek. Aku ki ngaji dari jam 2 loh, Pak. Jam 4 rong jam loh iki. Serong jam sangune dijaluk karo Sudarto. Gus Ulun kula pamit. Saya mau ke Cilacap kota, mau buka puasa sama Pak Kapolres. Si Funky. Funky ini orang Nasrani. Tapi rajin ke tempat saya. Makanya kemarin ada survei 7 kiai yang paling dihormati sama orang Nasrani. 1 Gus Dur, 2 Kiai Zainuddin MZ, 3 almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, 4 Buya Syafi'i Ma'arif, 5 Profesor Quraisy Shihab, 6 Profesor Said Agil Sirot, 7 Al-Fakir Miftah Maulana Habibur Rahman. Calon menteri urusan peranan wanita. Gus kula nyuwun pamit, wis minangkani panyuwune panjenengan didhawuhi kapurih sowan mriki, kula sampun sowan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah sallallahu la ilaha hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah
La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.